Hai teman-teman, mari kita lanjutkan cerita tentang Bung Karno yang muda, yang membara. Tahukah kalian, pada awal perjuangan Bung Karno masuk ke dunia politik, semakin banyak polisi dan juga intel Belanda yang jadi penggemarnya. Walaupun terhadap mereka Bung Karno tetap tersenyum dengan ramah. Dengan gembira, ia juga sering mengerjai mereka. Sebagai contoh, ia sengaja bersepeda ke rumah temannya di tengah sawah supaya polisi yang menguntitnya bersusah payah menggotong sepedanya yang berat sambil meniti pematang sawah. Soalnya pada zaman dahulu polisi dilarang meninggalkan sepedanya tanpa ditunggangi. Di Bandung, Soekarno mempunyai armada pendukung yang tangguh. Para wanita PSK sebanyak 670 orang diberi julukan pasukan khusus. Mereka diakui merupakan anggota partai yang paling setia dan patuh. Mereka tidak hanya sebagai mata-mata yang sangat ampuh, tetapi juga pendukung dana yang dapat diandalkan. Berkat daya tarik mereka pula, kursus politik yang diadakan oleh partai pada setiap hari Rabu selalu penuh. Para petinggi partai bahkan mengadakan rapat rahasia di rumah pelacuran agar saat diinterogasi polisi keesokan paginya dapat dengan mudah beralasan untuk apa mereka ke sana. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa diikrarkan dalam Kongres Pemuda kedua. Lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kalinya dinyanyikan. Pada akhir tahun itu juga, Bung Karno berhasil membangun kerjasama antara PNI dengan semua partai utama yang berhaluan kebangsaan. Namanya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, disingkat menjadi PPPKI. Dengan adanya PPPKI, pergerakan untuk kemerdekaan sudah naik ke level berikutnya. Pengawasan Belanda terhadap PNI, PPPKI dan Soekarno pun semakin tak kenal ampun. Ketika Bung Karno ditangkap pada suatu pagi buta 29 Desember 1929 di Yogyakarta, ia sama sekali tidak terkejut. Dari sana, ia dan rekan-rekannya diangkut dengan kereta api ke Bandung dan dijebloskan ke penjara Bancai. Keadaan penjara itu sudah tua, jorok dan bobrok. Sel tempat Bung Karno sepanjang peti jenazah dengan lebar hanya 1,5 meter. Dindingnya terbuat dari semen, pintunya dari besi hitam padat dengan satu lubang kecil yang ditutup dari luar. Gelap, lembab, dan melemaskan, begitu kata Soekarno. Walaupun diakuinya sudah beribu-ribu kali ia membayangkan saat ini, tapi ketika untuk pertama kalinya pintu yang berat itu ditutup rapat di hadapannya, ia serasa hendak mati. Selama di penjara ini, Soekarno berteman dengan cicak-cicak. Ia berbagi butir-butir nasinya dengan mereka. Keadaan terkurung itu demikian menyiksanya, sampai kadang membuatnya tidak dapat bernafas. Pada saat tertekan, ia merasakan halusinasi tangan kanannya membesar sampai melebihi besarnya ruangan. Pada malam hari, ia juga sering mendengar kicauan burung perkutut yang tidak pernah didengar oleh rekan-rekannya. Setelah 40 hari, barulah Soekarno diizinkan menerima kunjungan istrinya, Inggit Garnasih. Selama ini, karena suaminya tidak sempat mencari nafkah untuk keluarga, Inggit berjualan bedak dan bahan kecantikan buatan sendiri. Kehidupan pasangan ini benar-benar melarat. Ketika menengok pertama kali, Inggit menuturkan bahwa PNI dan kawan-kawan Bung Karno memberinya uang. Kalau ada yang datang mengunjunginya, mereka juga pasti membawakan oleh-oleh. Lama-kelamaan, Soekarno mempunyai jaringan di penjara. Karena secara diam-diam, semua petugas penjara berpihak kepadanya. Mereka menyelundupkan rokok, surat kabar, berita keluar, atau membocorkan rencana pemeriksaan sel secara mendadak. Surat kabar dibaca bergiliran antara keempat orang itu dengan cara ditarik dengan benang jahit. Untuk berkomunikasi dengan mereka digunakan ketukan pada daun pintu. 2 ketukan artinya besok pengawas datang, bersihkan selmu. Setelah 8 bulan ditahan, barulah mereka diajukan ke pengadilan. Untuk pembelaannya, Soekarno menulis sendiri pidato pembelaan. Dibeberkannya penghisapan Belanda terhadap Indonesia selama 3,5 abad yang menjadi alasan mengapa ia dan kawan-kawannya memperjuangkan kemerdekaan tanah air merdeka. Siapa yang dapat menyangka bahwa pidato berapi-api selama berjam-jam yang kemudian dikenal sebagai Indonesia Menggugat itu, yang kemudian diterjemahkan berbagai bahasa,
Ditulisnya setiap malam selama 1,5 bulan di atas tempolong tempat buang air yang menjijikkan sebagai meja tulis. Pada tahun 1930, Soekarno dan kawan-kawan pun dijatuhi hukuman. Tentu saja hukumannya yang paling berat 4 tahun penjara. Mereka pun dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Di sini yang paling dibatasi adalah pertemuan dengan orang lain. Saat makan pun ia tidak dibiarkan bertemu dengan tahanan orang Indonesia agar tidak meracuni pemikiran mereka. Soekarno dibarengkan dengan rombongan tahanan Belanda dengan kejahatan korupsi. Dengan mereka percakapan paling-paling berkisar pada soal cuaca dan makanan. Setelah beberapa bulan ia diizinkan menerima kiriman kue dan telur dari luar. Lewat cara ini ia dapat menerima kabar. Kiriman telur asin dari Inggit artinya berita duka. 2 kali seminggu Inggit diperbolehkan berkunjung. Saluran informasi yang paling leluasa adalah buku keagamaan. Dengan ujung jari permukaan halaman buku dirabanya untuk mencari tusukan jarum di bawah huruf-huruf tertentu. Jika yang dibawa Inggit telur biasa, maka ia akan meneliti dulu kulitnya. 1 tusukan peniti berarti kabar baik. 2 tusukan berarti seorang kawan ditangkap. 3 tusukan berarti penyergapan besar-besaran. Kalau untuk menyelamatkan kesehatannya, ia banyak berjemur. Untuk menyelamatkan kesehatan mentalnya, ia mendalami buku-buku agama. Ia berdoa dan menjadikan Tuhan sahabatnya yang paling ia sayangi. Satu-satunya berita yang membuatnya sampai menangis terseduh-seduh adalah ketika mendengar berita pecahnya PNI. Pagi 31 Desember tahun 1931, akhirnya Bung Karno dibebaskan 2 tahun lebih cepat berkat tekanan dunia internasional terhadap Belanda. Ketika direktur penjara mengantarkannya keluar, ia bertanya, apakah Bung Karno akan memulai kehidupan baru? Ia menjawab, seorang pemimpin tidak berubah hanya karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran yang sama. Nah teman-teman, demikianlah kisah dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Semoga kisahnya bisa menjadi tauladan bagi kehidupan kita semua. Jangan lupa like and subscribe channel ini.